Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ketemu lagi dengan saya, Faris Fajrin. Ya, mengisi waktu saya sambil panen ya, teman-teman ya. Eh, Mas Faris, sering banget sih Mas Faris itu kalau misalnya ngobrol itu pasti otentik, otentik, jadi manusia yang otentik. Itu gimana sih Mas Faris maksudnya? Ya, eh, ada beberapa teman diskusi saya yang sering menanyakan hal-hal seperti itu. Kamu tuh kalau misalnya ngomong itu kok pasti menekankan bahwa jadi manusia yang otentik, jadi manusia otentik, jadi manusia otentik. Ada satu hal yang paling mendasar dalam ilmu psikologi, yaitu adalah individual differences, yaitu perbedaan individu, ataupun dalam ilmu psikologi mempercayai bahwa setiap manusia itu unik, setiap orang itu unik. Dan betul, kita lahir dari rahim yang sama, tumbuh dalam keluarga yang sama, kakak beradik, pasti ada perbedaan karakter, pasti ada perbedaan sifat. Ya, yang ini bukan menjadi penghalang, yang ini bukan menjadi pertentangan, perdebatan. Kenapa seperti itu? Ya Allah Tuhan kita itu menciptakan manusia itu dengan segala macam keunikannya, gitu loh. Yang mana ini kita harus lihat sebagai sebuah potensi dalam diri kita. Bayangkan jika misalnya seorang manusia ataupun sekelompok manusia itu punya template yang sama, ya apa bedanya dengan robot? Apa bedanya dengan manufacturing kendaraan bermotor, HP gitu? Ya, kita manusia, bahwa manusia itu dibekali akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjang hidup kita. Kan seperti itu. Terus bagaimana sih, Mas, menjadi manusia yang otentik? Sebenarnya mudah. Menjadi manusia otentik apa? Ya ikuti aja apa namanya? Kalau dalam industri apa? SOP, SOP yang pencipta kita berikan kepada kita. Maksudnya begini, Allah itu memberikan kita potensi itu ada tiga, teman-teman. Yang pertama adalah pendengaran, yang mana pendengaran ini kita bisa nikmati ataupun kita bisa amati ketika misalnya seorang bayi baru lahir, itu indera yang paling berfungsi pertama kali adalah pendengaran. Di dalam Islam makanya disunahkan untuk melafalkan azan dan juga qomat agar kalimat-kalimat thayyibah yang pertama kali didengar oleh bayi tersebut. Dan ini bukan hanya sebatas indera, tapi adalah fungsi. Mungkin juga teman-teman ketika misalnya punya adik, punya anak, ataupun punya saudara yang masih kecil, baru lahir, mengamati bahwa ketika di usia 1 hari kelahirannya sampai dengan 7 hari, indera pendengaran inilah yang paling sensitif. Misalnya contoh, udah malam gitu ya, setelah diberikan ASI oleh ibunya gitu, udah tidur nih, udah tidur gitu. Si bayi ini udah nyenyak gitu ya, perasaannya udah nyenyak, perasaan ibunya udah nyenyak. Ketika ibunya beranjak dari tempat tidurnya, entah itu bunyi kasur, entah itu bunyi apapun itu, krak, si bayi ini bangun. Nah itu potensi yang Allah berikan ke seluruh umat manusia, tidak terkecuali. Mas, kemudian bagaimana dengan anak-anak yang terlahir dengan keterbatasan pendengaran? Ingat tadi saya bilang bahwa itu adalah fungsi, bukan indera. Dan juga dari pendengaran ini, itu adalah pintu masuk segala macam informasi. Ya, informasi yang baik, informasi yang buruk,
perkataan yang baik, perkataan yang buruk itu pertama kali masuk dalam diri manusia itu melalui indera pendengar. Yang kemudian ada potensi yang kedua, itu adalah potensi penglihatan. Sama, semua orang Allah berikan ini sama, nggak ada pengecualian. Yang mana kembali lagi ketika misalnya kita dilahirkan, bayi dilahirkan di usia 7 hari, indera penglihatan ini yang akan berfungsi setelah pendengaran. Lagi tidur tuh, lagi baring-baring mungkin bayinya ngelihat sesuatu hal yang bergerak, gitu. Ada cahaya, dia akan mengikuti itu. Kadang-kadang orang tua ini yang dilihat itu kan tangannya orang tua. Oh, lirik-lirik. Di usia 7 hari sampai kan selanjutnya. Jadi hadirnya indera penglihatan di seorang bayi itu di usia 7 harian ke atas. Sampai ia dewasa, sampai dia tumbuh seperti itu. Dan ini juga potensi, teman-teman. Di mana kita melihat satu fenomena, di mana kita melihat sesuatu hal yang baik, gitu ya. Dan penglihatan ini adalah pintu masuk kedua informasi ataupun ilmu ke dalam diri seseorang. Ini potensi. Tergantung bagaimana teman-teman menggunakan potensi tersebut, potensi pendengaran dan penglihatan untuk kepentingan teman-teman. Yang ketiga adalah potensi hati nurani. Sebelum ke hati nurani ada akal ataupun ke dalam jiwa ya. Maksudnya apa? Inilah perbedaan kita manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain di muka bumi ini, bahwa kita Allah karuniakan akal. Beda dengan makhluk-makhluk Allah yang lain yang tidak Allah berikan. Tuh. Hewan dibekali insting, bukan akal. Dan kalau dalam terjemahan Al-Quran ini hati nurani, bahwa faktanya hati nurani ini dijaga Allah sampai mati. Tuh, kok bisa mas? Tidak untuk dijawab, tapi saya ingin menyampaikan pertanyaan ini. Ketika seorang manusia melakukan kesalahan atau bukan melakukan sesuatu hal yang keji, pasti dia tahu dia melakukan kesalahan. Pasti dia sadar apa yang dilakukan salah, apa yang dilakukan keji. Seorang pengedar narkoba tidak akan rela anaknya mengkonsumsi narkoba. Seorang pembunuh, seorang penjahat tidak akan rela, tidak akan sudi ketika anaknya dijahati. Yang mana di dalam hati kita pasti ada kebaikan. Nah, manusia untuk menjadi seseorang yang otentik itu memanfaatkan 3 potensi ini. Pendengaran, penglihatan, dan juga hati nurani. Mas, kan kita harus pakai logika. Betul. Tadi saya sampaikan bahwa ada akal. Sebelum masuk ke hati nurani itu ada akal. Maksudnya kita bisa memproses informasi yang kita miliki melalui pendengaran dan penglihatan kita. Treatment oleh akal terlebih dahulu. Kemudian dijadikan sebuah pengetahuan sebelum menjadi sebuah reaksi, sebelum menjadi sebuah tindakan, itu diproses secara baik. Tapi bayangkan jika misalnya informasi yang kita dengarkan itu adalah informasi negatif, informasi yang kita lihat itu adalah informasi negatif, bagaimana akal kita bekinerja positif? Meskipun Allah menjaga kebaikan di dalam hati kita. Yang kemudian kalau ada orang yang bilang be yourself, jadilah dirimu sendiri, betul. Dengan cara apa? Dengan cara memanfaatkan apa yang kita miliki.
Mas, kadang-kadang tuh kita tuh secara otomatis membandingkan dengan orang lain. Betul. Itu naluriahnya manusia. Itu adalah sifat alami manusia selalu ingin membandingkan dirinya dengan yang lainnya. Tetapi membandingkan ini jika digunakan secara positif, oh misalnya si Fulan atau si A gitu ya, oh dia bisa sukses loh di bidang ini, kita coba cari informasi. Berapa lama dia berkecimpung di bidang itu? Apa saja hal-hal yang dia lakukan? Apa saja hal-hal yang dia korbankan? Apa saja hal-hal yang dia investasikan? Maksudnya apa? Informasi-informasi ini bisa kita kelola untuk dicocokkan dengan diri kita. Misal si Fulan berjaya di bidang peternakan gitu. Ternyata diri kita nggak cocok tuh ataupun tidak memiliki ketertarikan di situ. Tapi pola perjuangannya, pola usahanya bisa kita implementasikan ke dalam bidang kita, misalnya contoh pertanian, di usaha yang lain. Dan menjadi diri sendiri itu bukan berarti egois, teman-teman. Meskipun sering kita kaitkan ya, bahwa wah untuk menjadi diri sendiri kita harus egois, kita harus bersikap bodoh amat. Betul. Untuk memenuhi target-target individu. Kalau misalnya target-target individu itu berdampak dalam lingkungan sosial, berdampak dengan lingkungan yang lebih luas, kan tetap ada mediasi ya, ada batasan-batasan yang perlu kita toleransi. Gitu. Tapi jangan, ya, tetapi terus jangan sampai mengorbankan apa-apa yang kita inginkan dari awal, ataupun apa-apa yang kita sudah susun dari awal. Misalnya contoh, oh aku pengen menjadi wirausahawan, ataupun aku pengen menjadi pengusaha, ataupun mungkin gampangnya begini dah, aku pengen jadi entrepreneur. Di sisi lain, dalam kehidupan berkeluarga, kita adalah seorang anak yang orang tua pengen bahwa anak-anaknya memiliki pendidikan yang baik. Apakah kemudian kita harus berdebat dengan orang tua kita? Lebih baik modal yang dimiliki orang tua untuk menyekolahkan, menguliahkan kita dijadikan modal usaha. Enggak gitu caranya. Maksudnya begini, bisa kan? Misalnya contoh begini, teman-teman kuliah di bidang ekonomi, di bidang manajemen, untuk mempermudah cita-cita teman-teman, cita-cita teman-teman menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang pengusaha di keuangan gitu mungkin ya. Karena apa? Ternyata memang cita-cita kita itu bisa loh di shortcut, bisa loh diakselerasi dengan pendidikan. Loh mas, kan nggak ada jaminan. Betul. Siapa yang menjamin? Saya juga tidak menjamin. Maksudnya begini, kuliah itu tidak menjadikan jaminan Anda hidup sukses. Tetapi dengan kuliah, kesuksesan itu akan jauh lebih mudah untuk dicapai. Karena perkuliahan itu tidak hanya berbicara soal pendidikan saja, tidak hanya berbicara soal mata kuliah, tidak hanya berbicara soal IPK, tetapi perkuliahan itu juga berbicara tentang sosialisasi, membangun relasi, membangun pola pikir, membangun karakter, membangun mindset, seperti itu. Banyak kok mas orang-orang yang tidak kuliah
uh, tetapi sukses. Betul, banyak sekali saya bilang. Tetapi cara berpikirnya berbeda dengan kita. Dia memanfaatkan uh, keterbatasannya untuk mengeksplorasi kemampuan diri, memanfaatkan situasi atau privilege-nya untuk berusaha sekuat mungkin. Itu loh mas, siapa? Mark Zuckerberg, Bill Gates, miliarder-miliarder dunia itu dia nggak sekolah. Betul, dia nggak tamat sekolah, nggak tamat kuliah. Tapi teman-teman harus ingat, mereka punya privilege orang tua yang kaya. Mereka punya privilege orang tua yang punya relasi yang kuat. Saya tidak menyalahkan itu. Ya bagus lah memanfaatkan privilege gitu. Makanya tadi saya bilang bahwa menjadi orang yang otentik itu penting. Bahkan sangat penting. Karena apa? Di perjalanan nanti pasti ada yang bilang, oh lu kan enak punya privilege, orang tua lu lah mah udah kaya dari lahir, orang tuamu lah punya banyak channel gitu. Ya wajar lah usahamu sukses. Iya, betul, nggak ada salahnya. Tetapi begini, dengan daya upaya kita, dengan memanfaatkan privilege yang ada, kita tuh tahu apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak dilakukan. Dengan tangganya yang berbeda. Maksudnya begini, ketika kita misalnya contoh dalam karakter mengelola kekayaan ya, kenapa sih ya karena saya berbicara kekayaan karena ini mayoritas adalah target banyak orang. Kenapa sih pengusaha yang memulai bisnisnya bukan dari nol, memulai bisnisnya dari awal itu dapat mempertahankan kekayaannya bahkan melipat gandakan kekayaannya? Ya karena mereka berproses, mereka menahan kesenangannya, menahan keinginannya, seperti itu, menahan egonya, gitu ya. Coba dibandingkan dengan orang yang mendadak dapat lotre, mendadak dapat undian berhadiah. Banyak kisah-kisah yang ya di luar gitu ya, bahwa ada orang yang mendadak dapat undian 1 miliar gitu habis dalam kurun waktu 1 bulan, yang kemudian dia menjadi orang kaya mendadak dan sebulan kemudian dia kembali ke kehidupan dia yang awal karena memang tidak ada literasi tentang finansial, tidak ada literasi tentang pengelolaan aset kekayaan, tidak ada ilmu yang membuat dia bisa mempertahankan kekayaan itu. Dan saya tidak mendorong orang otentik itu selalu kaya materi. Enggak. Maksudnya begini, dengan analogika seperti tadi itu, ataupun contoh-contoh yang ada, ini jadi lebih tergambarkan. Contoh misalnya begini, ada seorang, misalnya contoh begini, ada seseorang yang dia itu mampu memimpin perusahaan menjadi ataupun mampu memimpin sebuah perusahaan untuk mencapai keuntungan yang wow luar biasa. Tapi dia tidak bisa membuat dirinya kaya secara harta. Maksudnya begini, ya karena memang gaya memimpinnya itu adalah gaya memimpin yang membuat anggota-anggota timnya itu untuk memang bangkit, untuk memang termotivasi untuk lebih produktif, lebih efektif, lebih efisien gitu. Yang mana dia tidak lagi memikirkan dirinya, bahwa yang dipikirkan adalah perusahaannya, yang dipikirkan adalah organisasinya gitu. Dan bayangkan coba, maksudnya dalam artian begini, bisa saja kan dia membuat perusahaan sendiri, kemudian dia melipat gandakan keuntungan perusahaan yang dia bangun gitu. Bisa, saya yakin bisa. Tetapi prinsipnya adalah dia senang berinteraksi dengan tim yang suportif. Dia senang memimpin satu kelompok yang benar-benar punya visi yang sama. Dan saya yakin dalam waktu dekat orang-orang ini akan membangun timnya sendiri, membangun perusahaannya sendiri. Jauh ataupun dalam waktu dekat pasti ada.
Tetapi tadi, kita tidak bisa membandingkan hidup kita dengan orang lain. Yang bisa kita lihat adalah bagaimana kita mempelajari orang-orang tersebut mencapai kesuksesannya, mencapai puncak kejayaannya tanpa membandingkan. Ingat ya, mempelajari tanpa membandingkan. Maksudnya apa? Tadi, masing-masing manusia itu unik. Masing-masing individu itu unik dengan uh, latar belakang, privilege yang masing-masing. Tetapi Allah berikan 3 potensi, yaitu pendengaran, penglihatan, dan akal hati nurani di dalam diri kita. Yang Allah itu juga pengennya kita tuh menjadi hamba seutuhnya, menjadi hamba manusia yang otentik. Gitu. Mungkin pembahasan kali ini agak berat ataupun membingungkan ya. Tapi pesan saya adalah bagi teman-teman yang mendengarkan ini, kehidupan Anda, ketenangan Anda, kekayaan Anda, keluarga Anda, waktu Anda itu sangat berharga untuk Anda kelola dan Anda ambil keputusannya sendiri tanpa membanding-bandingkan dengan orang lain. Kebahagiaan saya, kebahagiaan Anda bisa saja berbeda. Tetapi kebahagiaan itu adalah hak Anda dan haknya saya. Dan ketika kita membandingkan kebahagiaan, tidak akan ada kebahagiaan. Seperti itu. Mungkin itu dari saya. Jadilah diri Anda seutuhnya, jadilah individu-individu yang otentik yang mampu memanfaatkan potensi yang Allah berikan di dalam hidup kita, yaitu pendengaran, penglihatan, akal, hati nurani. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.